Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erizal, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Inquiry apresiatif sebagai paradigma. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kita akan memakai pendekatan inquiry apresiatif sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish kita, yaitu visi yang kita impikan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi dan mempertahankan hal-hal baik yang sudah ada, serta mengembangkan strategi untuk perbaikan. Dengan fokus pada kekuatan, kelemahan menjadi tidak relevan. Sekolah menyelaraskan kekuatan ini dengan visi sekolah dan visi warga sekolah. Perubahan positif tidak akan terjadi jika pertanyaan dimulai dengan masalah. Pertanyaan seperti, mengapa capaian belajar rendah? Hanya menurunkan motivasi. Sebaliknya, pertanyaan positif seperti apa yang telah dicapai murid atau bagaimana mengembangkan praktik baik guru menciptakan suasana yang lebih mendukung untuk perubahan. Adapun tahapan Bagja adalah yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. 3, gali impian. 4, jabarkan rencana. 5, atur eksekusi. Visi saya adalah terwujudnya murid yang religius, berkarakter, inovatif, cinta lingkungan, dan unggul, serta sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun kalimat prakarsa perubahan saya adalah mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Yang ini terambil dari nilai inovatif yang ada pada visi. Langkah pertama pada tahapan Bagja saya adalah buat pertanyaan utama. Dalam hal ini ada 2 pertanyaan. Pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? 2, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan buat pertanyaan utama yang saya lakukan adalah yang pertama, mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar murid. Kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau wawancara langsung. 3, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. 4,
berdiskusi dengan murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, ambil pelajaran. Dalam hal ini ada 4 pertanyaan. Pertama, siapakah di sekolah yang punya pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? 2. Aktivitas apa saja yang menurut murid membuat pembelajaran itu menyenangkan? 3. Situasi apa saja yang bisa saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid? 4. Keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan ambil pelajaran ada 2. Pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan. Bisa melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di PMM. 2. Melakukan wawancara atau survei pengalaman, pendapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan baik? 2. Bagaimana perasaan saya dan murid jika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? 3. Harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan pada tahapan gali mimpi adalah yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid berbeda. 2. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya dengan tidak menghakimi. Ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan berani memperbaikinya. Keempat, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, jabarkan rencana. Dalam hal ini ada 5 pertanyaan. Pertama, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada murid di kelas? 2. Apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas? 3. Bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? 3. Apa tindakan-tindakan keempat maksudnya, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 5. Berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan jabarkan rencana adalah: pertama, membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid. 2. Membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid. Misalnya membuat modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain-lain. 4. Membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. 5. Mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid.
Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertama, siapa yang akan mengarahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 2. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di kelas? 3. Kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan? 4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan atur eksekusi adalah: yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang akan diterapkan. 2. Membuat daftar siapa dan kapan saja rekan guru, kepala sekolah untuk mengobservasi atau memantau kelas saya. Ketiga, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. 4. Selalu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian yang dapat saya paparkan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.